Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pecinta kajian Islami yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji politik perspektif Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dan Ustadz Adi Hidayat MA. Ustadz Abdus Somad memberikan pemahaman tentang politik dengan menggunakan pertanyaan. Mana yang lebih hebat? Ustadz yang hanya bisa berceramah atau ulama yang mengerti politik, tahu agama, punya pondok pesantren, tapi ngerti politik? Adalah tentang politik. Oleh sebab itu, mana yang hebat? Ustadz yang cuman ceramah atau ulama yang mengerti politik? Mana yang hebat? Beliau menjelaskan, kalau saya mengatakan jangan beraktivitas kalau azan berkumandang, jangan berjualan, jangan buka toko, jamaah hanya mendengar, tapi setelahnya diperbuat lagi. Tapi begitu menjadi wakil bupati, ada segenggam kekuasaan dipakai, dibuat namanya Perbub, peraturan bupati dan wakil bupati. Toko-toko, aktivitas, stop ketika azan sedang berkumandang. Beliau mempertajam penjelasannya dengan bertanya, bisa atau enggak? Beliau jawab sendiri pertanyaan beliau. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Tapi ada mereka yang tidak ceramah, tapi mereka dengan tanda tangannya karena ada kekuasaan. Ustadz Abdus Somad berharap kalau ada kita lihat orang yang berilmu, Abu, Abi, dan Tengku di Lombok, tokoh agama yang berilmu pengetahuan itu disebut tuan guru. Nah, kalau ingin berdakwah dengan media yang berbeda, maka beliau mempersilahkan, sangat mensupport. Yang mampu mencalonkan diri, calonkan. Jadi bupati, wakil bupati, gubernur, teruslah ke atas. Nah, beliau kemudian menjelaskan, kalau orang-orang yang berilmu, tahu agama, maka harus kita dukung. Beliau mencontohkan dirinya dengan berkata, saya berdakwah dengan ceramah, kultum, TV, internet. Tapi mereka, ulama, tuan guru, ustaz yang ngerti politik berdakwah dengan tanda tangannya. Karena ada kekuasaan. Beliau berkata, saya ada tanda tangan, tapi tak laku. Kemudian beliau menyindir dirinya yang sudah dicalonkan jadi wakil presiden. Tapi beliau mengukur diri beliau. Beliau mengatakan, saya tahu diri. Oleh karena itu, beliau berharap bagi yang mampu untuk berpolitik, kita tolong. Yang mampu mencalonkan diri, calonkan. Jadi bupati, gubernur, dan seterusnya. Yang tidak mampu, kita pilih, coblos. Nah, artinya, bagi kita-kita yang tidak mampu berpolitik, tidak ada ilmu pengetahuan tentang politik, maka minimal kita memakai hak pilih kita. Kita nyoblos. Pilih, coblos. Beliau melarang kelahi, sumpah serapah. Beliau mengatakan jangan kelahi, apalagi di grup WA. Kelahi jangan, sumpah serapah jangan, apalagi di grup WA sampai caci maki, menggelutar, kumat darah tinggi, mati.
HP dibanting. Beliau berharap cukup berkontribusi, ikut memilih, jangan golput. Jangan golput. Ustadz Abdus Somad berharap akan lahir generasi yang hebat dalam agama dan hebat dalam politik. Hebat dalam bidang agama, tapi juga mereka hebat dalam bidang politik. Setuju? Takbir. Bisa jadi kepala dinas, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, yang bisa jadi imam di masjid. Beliau mencontohkan polisi yang razia, ketika azan tiba dia sholat di masjid pakai seragamnya. Nah, adapun politik menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kita mulai dari pertanyaan anak beliau, Najwa Shihab. Apakah politik dan agama bisa berjalan seiring seirama? Profesor Dr. Quraisy Shihab menjawab, begini, Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik. Tapi dalam pengertian politik hikmah. Jadi kita tidak bisa mengatakan Islam tidak mengenal politik. Tetapi di sisi lain, politik dalam kenyataannya sering sekali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Beliau menjelaskan, kita tidak bisa berkata Islam tidak mengenal politik. jadi tergantung apa pengertian kita terhadap politik. Maka kita dudukkan dulu politik hikmah, yaitu upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah suatu yang dibutuhkan untuk meraih kemaslahatan bersama. Maka agama pasti mendukung. Politik, upaya untuk meraih kemaslahatan bersama. Politik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu kemaslahatan bersama. Itu agama pasti mendukung. Nah, kemudian Najwa Shihab, anak beliau, bertanya, bagaimana dengan politisi yang memanfaatkan agama? Nah, beliau menjelaskan, itu yang kita tidak benarkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Tapi bahwa kemudian politisi yang memanfaatkan agama untuk Nah, itu yang kita tidak benarkan. Itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Selanjutnya beliau bercerita, Presiden Mesir pernah berkata, kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Ini menggambarkan seakan-akan bertolak belakang. Karena agama mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, sedangkan sebagian politisi dalam kenyataan bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya jangan masukkan agama dalam politik, dan begitu juga jangan masukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih kekuasaan, itu tidak benar. Karena kenyataan begitu terjadi, maka agamawan berkata, hai, hati-hati berpolitik, karena politik itu candu. Nah, dari penjelasan beliau ini kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Agama itu tidak berseberangan dengan politik, selama politik itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Selama politik itu diarahkan ke kebaikan, kemaslahatan, perkembangan, kemajuan agama, nusa, dan bangsa. Adapun politik menurut Ustaz Adi Hidayat,
Beliau menjelaskan pertanyaan yang mengatakan, apakah orang baik boleh berpolitik atau menduduki jabatan? Beliau menjawab, siapa bilang orang baik tidak boleh menduduki jabatan? Semua terbuka peluangnya. Persoalannya siapa yang menentukan untuk mendapatkan jabatan itu? Maka dari itu Anda harus berjuang, cari orang-orang baik, jadi orang baik, masuk ke dalam sistem kebaikan itu, maka di situ Anda bisa menduduki kebaikan-kebaikan. Siapa bilang orang baik tidak boleh memiliki jabatan? Semua terbuka peluangnya. Beliau mencontohkan. Beliau pernah bertemu dengan seorang wakil gubernur yang beliau tidak mau sebutkan namanya. Sebelum yang sekarang tidak terdengar kumandang azan. Hal-hal baik sulit terlaksanakan, padahal 100% muslim. Tapi ketika dia datang, keadaan berubah. Kebaikan-kebaikan terjadi, azan mulai terdengar, masjid mulai aktif. Luar biasa, kata beliau. Jadi, kalau orang baik tidak mengisi posisi yang baik-baik, maka yang jelek-jelek akan masuk, kata beliau. Oleh karena itu, ayo dorong orang baik-baik itu untuk muncul di permukaan. Maka dari itu Anda harus berjuang. Cari orang-orang baik, jadi orang baik, masuk ke dalam sistem kebaikan itu, dan di situ Anda bisa menduduki kebaikan-kebaikan. Karena dari itu, ayo dorong orang-orang baik itu untuk muncul ke permukaan. Jadi kalau orang baik tidak mengisi posisi yang baik-baik, yang jelek-jelek nanti akan masuk. Nah, beliau kemudian menyinggung tentang WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Beliau berkata, sama dengan di status WA-mu, di Facebook, Instagram, isi dengan kebaikan. Sebab kalau yang baik-baik tidak nulis statusnya, nanti yang jelek-jelek yang nulis. Sebab kalau yang baik-baik gak nulis status, yang jelek-jelek nanti yang nulis. Nah, pemirsa dan pendengar yang berbahagia, dari pandangan Ustaz Hadi Hidayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang paham agama, paham tentang politik, dia memiliki ilmu pengetahuan, kita sangat mengharapkan untuk muncul di permukaan, untuk mencalonkan diri, untuk bisa maju ke depan supaya bisa menjadi kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, bahkan bisa menjadi presiden. Karena kalau orang-orang baik, orang-orang beragama, punya ilmu pengetahuan, punya kebijaksanaan, dan menggunakan politik dan jabatannya itu untuk kemaslahatan umat, untuk kemajuan agama, untuk perkembangan generasi muda, umat, masyarakat, untuk memajukan agama, tanah air, nusa dan bangsa, maka harus kita dukung, harus kita support orang-orang baik tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak mengisi, kalau kita tidak menulis status WA kita, Instagram kita, YouTube kita dengan hal-hal yang baik, maka akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita menggunakan seluruh daya upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi yang terbaik, untuk masuk ke politik bagi yang punya kapasitas, untuk ikut berpastabikul khairat, berdakwah melalui politik atau apa saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Demikian kajian kita